Kamus Besar Bahasa Indonesia itu yang disepakati seluruh bangsa Indonesia dengan istilah malu itu seperti itu. Tapi sekarang kita turunkan dulu secara sederhana sedikit saja. Kalau misalkan Kang Boni ingin mengkumkan atau menyepakati dalam forum ini untuk istilah malu. Malu adalah sebuah sikap, sifat, dan perasaan yang pada saat dilakukan atau diucapkan itu tidak sesuai, bertentangan dengan nilai-nilai atau norma yang berlaku di suatu daerah tertentu. Bisa nggak kalau seperti itu? Suatu sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral atau adat dari suatu tempat atau wilayah tertentu. Contoh misalkan di barat nggak pakai hijab kayaknya biasa, pakai tank top kayaknya biasa, tapi sampai ke Indonesia jadi nggak biasa. Teman-teman ke Bali, ketika ke Bali main ke Kuta, main ke pantai, ngeliat yang pakai bikini, antum seneng nggak? Jujur, laki seneng nggak? Bisa. Nggak seneng? Antum normal tapi. Lihat cewek seksi, antum seneng nggak? Halo, laki hadir? Jawab dengan jujur. Lihat cewek seksi seneng nggak? Pendustaan. Ahwat, lihat cowok seksi seneng nggak? Ahwat ada cowok six pack, artis Korea six pack, putih, tinggi, bersih, rambutnya pirang, seneng nggak? Enggak. Karena wanita nggak suka fisik, tapi akhwat nggak suka fisik, tapi ikhwan belum diceritakan bagaimana bentuk fisiknya, antum udah bisa ngebayangin kan? Ikhwan, daya imajinasi selalu beberapa langkah ke depan. Maka ketika berbicara malu, apakah malu yang kita maksudkan sesuai dengan malu yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Kayaknya belum sampai, tapi seminimalnya nilai-nilai moral, norma-norma yang berlaku di suatu tempat itu sesuatu yang kemudian kita pertahankan. Fitrah manusia itu punya sifat dasar malu. Maka ketika dikatakan wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa yang telah sempurna penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah titipkan potensi fujur, potensi takwa. Ada pilihan di mana kemudian kita untuk memilih sesuatu. Ada yang mau datang ke sini, ada yang enggak. Ada yang milih ke mall, ada yang ke sini. Ada yang kemudian pengen main Mobile Legends, ada yang datang ke sini. Ada yang pengen main PUBG, ada yang pengen ke sini. Ada yang milih pacaran, ada yang ke sini. Setiap pilihan ini bebas diatur oleh nalar manusia. Tapi sesuatu yang dia lakukan, sesuatu yang dia ucapkan, kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia tanggung akan dia jawab, itulah namanya tanggung jawab. Maka ketika berbicara malu, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka yang dimaksudkan adalah nilai-nilai yang bertentangan, sesuatu sikap perbuatan yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, harusnya malu. Maka kemudian akan sikap sesuatu. Kalau saya nggak dihijab, saya malu. Bayang? Bukan kebalikannya. Kadang kebalikannya anak muda. Kalau saya dihijab, aku malu. Aku malu kalau dihijab, nanti aku disebut tembem, aku disebut cabi. Kalau nggak pacaran, malu. Kalau jomblo, malu. Sifat tata dasar malu ketika hari ini sudah terdistorsi oleh kebiasaan-kebiasaan yang dimunculkan oleh masyarakat itu sendiri. Akhirnya pergeseran kemudian terjadi. Wanita lebih senang pakai tank top, senang membongkar auratnya. Wanita itu senang banget memperlihatkan keindahan tubuhnya, brother. Antum harus percaya, laki-laki senang nggak memperlihatkan keindahan tubuhnya? Enggak, nggak ada. Anda nggak pernah lihat Instagram laki, jarang gitu Anda lihat Instagram laki, tiba-tiba dia buka baju terus gini sambil digoyang. Nggak laki banget gitu, bro. Ada nggak laki foto pakai hot pants, paha gitu, kan jijik lihatnya, pengen muntah. Tapi kalau wanita banyak nggak? Banyak.
Kalau wanita banyak memperlihatkan keindahan tubuhnya, dibongkar semuanya. Rambutnya dia perlihatkan. Ada yang udah dihijab, saking gak kuatnya pengen memperlihatkan keindahan rambutnya yang baru dicat, dibongkar hijabnya, diperlihatkan keindahan rambutnya. Wajahnya yang perawatan dengan blush on-nya, kemudian foundationnya, day creamnya, night creamnya, eyelinernya, belum lagi dengan anti-aging-nya. Cemerlang wajahnya pengen diperlihatkan, di foto selfie close up yang luar biasa. Belum lagi keindahan, mohon maaf ini tapi harus clear saya urusannya. Payudaranya diperlihatkan keindahan itu, brother. Berapa banyak ada iklan yang spam ke Kang Boni, ingin membesar payudara, hubungi. Subhanallah, iklan kadang nggak tahu tempat. Kenapa orang pengen punya itu wanita? Pengen memperlihatkan keindahan yang dia pikir keindahan wanita itu rambutnya panjang, berwarna, kemudian wajahnya putih, tinggi, langsing, payudaranya besar, bokongnya besar, seksi, bentuk tubuhnya sedikit melengkung. Itu yang akhirnya dari cara pandang wanita itu harus begini. Tapi balikan kembali kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Maka kata Rasul, kemudian seorang wanita, hati-hati jangan tabarruj. Ayo wanita, kalau dandan lebih cantik di rumah atau di undangan? Di rumah atau di kampus? Kampus, karena pengen memperlihatkan keindahan kepada laki-laki. Jarang motivasi seorang istri ketika teteh jadi istri, mbak jadi istri, kemudian dandan paling cantik di depan suami. Jarang. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ketika di undangan, dia dandan paling cantik pada saat itu, menjadi ratu pesta pada malam ataupun siang pagi itu. Sampai naik ke panggung dangdutan berada. Sayang, kowe krungu. Laki-laki jelalatan, konsep laki-laki begitu emang. Zuyina linasi busyawati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia apa yang dicintainya. Salah satunya adalah wanita, brother. Maka wanita sampai kapanpun akan menjadi ujian bagi diri kita, brother. Habis-habis, brother. Makanya yang dikasih slot banyak untuk menikah itu cuma laki-laki. Laki-laki itu boleh 1, 2, 3, 4. Wanita 1 saja. Laki-laki 1, 2, 3, 4. Wanita 1 saja. Laki-laki 1, 2, 3, 4. Wanita 1 saja. Kemudian seorang wanita protes, tapi Ustaz, kalau suami saya punya istri banyak gak adil Ustaz. Dia udah gak cinta lagi sama saya. Saya bilang, Teh, kalau Teteh punya anak 1, cintanya berapa persen? 100%. Ketika anaknya punya 2, apakah cintanya jadi 50%, 50%? Tidak, 100%, 100%. Maka ketika punya anaknya 4, anak 1, 2, 3, 4, apakah cintanya jadi 25, 25, 25, 25? Tidak, 100, 100, 100, 100. Maka ketika punya istri, ya sudahlah. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Kenapa Kang Boni bahas tentang malu? Karena hari ini generasi muda hilang rasa malunya. TikTok bersebaran di mana-mana, brother. Nah, luar biasa. Yang sering main TikTok, cewek atau bowo? Cewek atau bowo? Maaf, bowo. Cewek atau cowok? Cewek, karena dia senang memperlihatkan keindahannya. Padahal yang selalu menjadi korban, cewek atau cowok? Yang selalu disakitin, cewek atau cowok? Yang selalu dikhianati, cewek atau cowok? Yang selalu dibohongin, cewek atau cowok? Yang selalu ngebohong, cewek atau cowok? Yang selalu mengkhianati, cewek atau cowok? Yang selalu menyakiti, cewek atau cowok? Konsep yang pertama, wanita selalu. Konsep yang kedua, pria itu. Konsep yang ketiga, kalau wanita salah, pria lebih. Maka yang keempat, wanita tidak pernah. Kalau istri bermasalah, maka yang salah.
Itu paling nikmat, brother. Damai hidup, brother. Asik, brother. Udah, nikah itu enaknya cuma 5%. 50%-nya enak banget. Ayah, bunda, ayah, bunda. Coba jomblo laki datang ke rumah, bun, sabun. Tobat. Kenapa Kang Boni bahas dulu al-haya'u minal iman sebelum kita ke temanya hijrahku? Nanti ketemu hijrahnya. Gak bisa hijrah kalau belum ketemu makna malunya. Mana malunya ini? Akhirnya kita punya nggak rasa malu itu sebenarnya? Al-haya'u minal iman yang dimaksudkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka ketika seseorang mengatakan, saya malu kalau nggak ke masjid, saya malu kalau nggak sholat, saya malu kalau nggak dihijab, saya malu kalau saya nggak ke majelis ilmu, saya malu kalau nggak serius dalam belajarnya, saya malu kalau IPK saya rendah. IPK itu bukan indeks prestasi kumulatif, itu standar, kafir juga bisa. Tapi Universitas Muhammadiyah Magelang harus punya standar IPK, konsep yang ditempel di sini. Ingat kata-kata Kang Boni, IPK itu adalah indeks prestasi ketakwaan. Takwa yang utamanya. Takwa itu di sini kata Rasulullah SAW. Takwa itu dari hati munculnya, dari jiwa. Maka lagu Indonesia Raya yang pertama kali dibangun adalah bangunlah. Yang pertama dibangun jiwa. Kalau jiwanya beres, badannya juga beres. Tapi kalau jiwanya nggak beres, badan ikut rusak. Maka untuk membenahi Indonesia yang luar biasa hari ini harus dibutuhkan generasi muda yang sehat jiwanya. Sehat jiwanya dalam artian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa malu dalam dirinya ketika dia ikut dengan kebanyakan orang. Ketika orang lain main PUBG, saya nggak mau. Ketika orang lain main Mobile Legends, saya nggak mau. Ketika orang lain nggak mau sholat, saya mau sholat. Ketika orang lain mabok, saya nggak mau mabok. Ketika orang lain berpacaran, saya nggak mau pacaran. Ketika orang lain menikah, saya juga mau menikah. Yang udah menikah, nikah lagi. Subhanallah. Konsep malunya akhirnya nempel di kita. Oh, ini yang namanya malu itu di sini. Saya malu ketika Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Allah Maha melihat kayak CCTV, lebih dari CCTV. Alimul ghaibi wa syahadah. Allah lebih mengetahui apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu sembunyikan dalam hatimu. Allah tahu. Fa innallaha syari'ul hisab. Perhitungan Allah sangatlah cepat. Maka ketika kita niatkan innamal a'malu binniyat, saya mau hijrah, udah dapat pahalanya. Saya mau dihijab, udah dapat pahalanya. Saya harus putusin pacar saya, udah dapat pahalanya. Dan sampai ketika di SMS pacarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Aldo, aku berat buat ngomong ini sama kamu sebenarnya. Tapi aku baru beres dari kajian Universitas Muhammadiyah Magelang di kampus aku, dan aku udah fix, aku nggak mau pacaran lagi, dan yang kita lakukan selama ini salah dan bermasalah. Maka saya putuskan kita biasa aja, hubungan kita putus. Aldo bilang, kamu kemana? Apa aku punya salah sama kamu sayang? Namanya Ica misalkan. Ca, serius Ca, panggilan sayangnya Cadut, Caca Endut. Kata Aldo, kata Ica, udah Dok, udah, please, kamu seperti aku pengen belajar di hijab, aku pengen benar-benar untuk jadi orang yang takwa kepada Allah. So suci banget sih kamu Ca. Ingat Ca yang pernah kamu lakuin sama aku Ca. Kita pernah berpegangan tangan di sebuah taman. Kita pernah makan bareng Indomie rebus di daerah Kopeng. Ca, oh Ca, kita udah tahunan ini jalanin hubungan ini Ca. Kamu harus ngerti Ca. Enggak Aldo, pokoknya aku mau putus Aldo, aku mau hijrah. Kata Aldo, gara-gara Ustaz Boni.
Singkat cerita akhirnya putuslah Aldo dengan Ica, kandas hubungannya. Maka kemudian Ica rajin ke masjid, rajin bermajelis ilmu. Suatu saat ada kajian kembali dengan Kang Boni di Universitas Muhammadiyah Magelang berikutnya. Ketika datang lagi Ica, tiba-tiba di sebuah tangga dia mengenali satu sosok yang tidak biasa. Parfumnya, wanginya tidak berbeda. Sepertinya aku mengenalnya, bisik Ica dalam hatinya. Maka kemudian laki-laki itu melirik manja kepada Ica. Ketika kemudian laki-laki itu melirik kepada Ica, lalu Ica mengatakan, Aldo. Lalu Aldo mengatakan, Ica. Lalu mereka speechless, terdiam untuk sesaat saling menatap satu dengan yang lainnya. Ketika dia sadari bahwa itu maksiat, maka dia sama-sama mengatakan Astagfirullahaladzim. Lalu kemudian Ica memulai pembicaraan. Aldo, kamu ngapain di sini? Lalu Aldo bilang, terima kasih Ica. Dulu kamu pernah mutusin aku, dan alhamdulillah itu adalah jalan yang terbaik buat aku. Minggu pertama aku stres Ica. Aku pengen loncat dari mall. Tapi ada seseorang yang menarik aku dan mengatakan, hidupmu belum usai, brother. Setiap orang yang buruk punya masa depan yang terbaik. Setiap orang yang baik punya masa depan yang buruk. Setiap orang yang buruk punya masa depan yang baik. Setiap orang yang baik punya masa lalu yang buruk. Spion dalam kendaraan itu dilihat sesekali, brother. Fokus jalan ke depan. Apa jadinya seandainya seseorang mengendarai sebuah kendaraan, dia hanya melihat spion saja, pasti akan nubruk, brother. Akhirnya Aldo tersadar. Kemudian dia bilang kepada Ica, terima kasih mantan. Ternyata kamu adalah Magelang. Apa Do Magelang? Manis, gelis, periang. Kemudian kata Ica, alhamdulillah Do, kamu udah bisa hijrah Do, mudah-mudahan istiqomah ya. Cayo. Akhirnya mereka datang ke kajian lah. Ketika mereka datang ke kajian, selesai kajian, Aldo ngedengerin kajian, kemudian Aldo bergerak hatinya, Ica juga tergerak hatinya untuk memantapkan hijrahnya. Minggu berikutnya Aldo ngontak Ica. Assalamualaikum Ica. Langsung Ica lihat WhatsApp dari Aldo. Namanya cewek di WhatsApp sama orang yang dia suka, itu balasnya lama, brother. Oh ya Allah, balas apa ya? Waalaikumsalam Aldo, kamu kemana aja? Jangan sabu. Waalaikumsalam Aldo, kok tumben sih kamu kontak aku? Jangan. Apa ya? Waalaikumsalam. Ini kata Aldo, Cak, sorry, ganggu nggak? Ini balas apa lagi ya? Ica bilang, enggak sih Do, kenapa ya? Kata Aldo, iya Cak, kalau ada waktu bisa nggak besok atau lusa kita ketemuan? Ya ampun, CLBK brother, cinta lama bersemi kembali, muncul lagi hasrat dalam jiwa Ica. Seseorang yang dia impikan, dia idolakan dahulu, yang dia sayang, tiba-tiba hijrah sesuai dengan harapannya, lalu kemudian ngontak dia kembali dan ngajak ketemuan. Lalu Ica bilang, sebenarnya aku sibuk sih Do. Dikirim, terus Ica nunggu balasan Aldo lama banget. Ya Allah, harusnya aku gak balas itu. Aldo bilang, oh gitu ya Ca, ya udah sih kalau nggak bisa ketemu nggak apa-apa. Tapi bisa aku cancel kok. Kenapa Do emangnya? Iya, ada yang aku pengen bicarain sama kamu. Oh, ngajak nikah, ya Allah. Singkat cerita, mereka bertemulah di persimpangan Mall Artos, Geraha Artos. Itu hotel, brother. Singkat cerita, mereka ketemuan lah. Yang jelas bukan di Kopeng. Maka ketika mereka ketemuan, lalu kemudian Ica lihat dari kejauhan Aldo datang. Ketika Aldo datang, Assalamualaikum Aldo. Waalaikumsalam Ca. Yuk kita sambil makan dulu Ca. Ayo makan dulu. Ya Allah, berbunga-bunga hati Ica.
Sampai suatu ketika kemudian Aldo bilang, Cak, datangnya ke walimahan aku. Langsung Ica bilang, ya ampun Aldo, aku seneng banget Aldo. Aku bahagia dengarnya. Cak, kenapa kamu nangis? Aku haru Aldo. Aduh, pisau mana pisau? Singkat cerita, Aldo pulang, Ica pulang, tapi berbeda. Aldo pulang, luwes hatinya, lapang hatinya karena dia minta maaf sama Ica. Ica memaafkan, dia pulang. Dia minta maaf karena pernah membuat masa lalu yang buruk bersama Ica. Akhirnya Ica memaafkan, dia tenang. Akhirnya Aldo pulang untuk mempersiapkan walimahannya. Ternyata Aldo itu nikahnya sama tetangga Ica. Lebih pedih lagi, brother. Pas panggung orkestranya depan rumah itu. Icanya nyumbang satu lagu Opik, astagfirullah. Kemudian Icanya beda dengan Ica. Ica sampai ke rumah menetes air matanya, tisu habis semuanya, brother. Semua beda dengan Ica. Kenapa Ica? Mulai Ica kecewa dengan apa yang kemudian dia lakukan. Allah nggak adil. Kenapa aku udah mulai hijrah ngedeketin Allah, tapi kenapa jadi aku yang tersakiti ya Allah? Katanya kalau orang yang hijrah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah engkau mengatakan ya Allah, ya bukankah engkau mengatakan ya Allah, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Tapi kenapa aku sakit hati hari ini ya Allah? Kau nggak adil ya Allah. Dia lepas hijabnya, dia kemudian merokok, dia mabuk, dia rusak kehidupannya. Lalu kemudian bertemu dengan Aldo. Kemudian kata Aldo, alhamdulillah ya Allah, kau menunjukkan sesuatu yang terbaik kepadaku, bahwa ternyata dia bukan wanita yang terbaik untukku ya Allah. Dulu aku sakit hati dibuatnya, tapi hari ini ya Allah, aku bersyukur ketika itu kau mendatangkan sesuatu penyakit atau penyakit hati dalam diriku. Ternyata itu adalah salah satu cara untuk aku bisa bertobat kepadanya. Ada nggak yang kayak gitu kira-kira? Banyak. DM Instagram Kang Boni. Ada wanita, mohon maaf, sudah hamil ditinggal pacarnya. Ada wanita yang baru mengaborsi bayinya. Zaman dulu, zaman Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun itu bayi laki dibunuh. Zaman jahiliyah, bayi perempuan dibunuh. Zaman sekarang belum ketahuan laki perempuan udah dibunuh. Ini zaman luar biasa. Kenapa? Al-haya'u minal iman. Gak beres kemudian pemahaman tentang keimanan, tentang rasa malunya. Hijrah, brother. Hijrah karena cinta kepada Allah dan Nabi. Hijrah, apa itu hijrah? Berpindah. Yang tadinya kita dalam area kemaksiatan, sekarang muncul kepada ketaatan. Setiap orang yang baik punya masa lalu yang buruk. Kang Boni jangan dipandang baik kayaknya, sempurna banget. Enggak, brother and sister fillah. Saya juga pernah jatuh, pernah rapuh, pernah hancur. Saya pun pernah kemudian merasa kemudian disakiti, merasa dikecewakan. Pernah, tapi kemudian dimotivasi oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah hantarkan seorang bidadari di dunia untuk kemudian merenggut hatiku, merangkulku dengan sempurna, menuntun bukan menuntut, untuk kemudian membersamai. Untuk jalan aku bertobat. Lalu katakan kepada istriku, Mam, kenapa Mama sabar nemenin aku, Mam? Padahal dulu aku senantiasa menyakiti Mama, aku ngecewain Mama. Kata istriku, Pak, sabarnya aku menghadapimu sama seperti sabarnya Asia menghadapi Fir'aun. Oh, berarti aku Fir'aun. Maka hijrah berpindah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa. Wa may yahruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikul maut. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, mohon maaf, rumah nyaman atau nggak nyaman? Rumah nyaman nggak? Nyaman. Kita udah datang ke sini pengennya pulang ke rumah. Kenapa? Senyaman-nyamannya rumah orang, lebih nyaman rumah sendiri. Ketika dikatakan wa may yahruj min baiti, keluar dari zona nyaman, brother. Keluar dari zona nyamannya. Yang tadinya nyaman pacaran, tinggalkan.
Yang tadinya nyaman nggak sholat, tinggalkan. Sekarang mulai sholat. Yang tadinya nyaman tidak berhijab, tinggalkan. Sekarang mulai berhijab. Konsep malu mulai ditempel dalam diri kita. Malu ketika Allah yang senantiasa maha menatap, saya bermaksiat. Malu ketika Rasulullah SAW senantiasa mengorbankan harta, waktu, tenaga, pikirannya untuk umatnya, sedangkan aku berleha-leha untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, saya malu, saya pengen berubah dari sekarang, keluar dari zona nyamannya. Siapa yang keluar dari zona nyamannya? Siapa yang keluar dari rumahnya untuk datang menjemput ridha Allah dan Rasulnya? Summa yudrikul maut, lalu kematian datang kepada dirinya, faqad waqa ajrahu 'ala Allah, maka Allah sudah tetapkan pahala hijrah yang terbaik untuk dirinya. Maka jadi motivasi buat kita, sebrengsek-brengseknya kita dulu berada, sehancur-hancurnya kita dulu berada, tapi kita senantiasa tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Kita sering meninggalkan Allah, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita suka bosan berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak pernah bosan mendengar doa kita. Allah tidak pernah meninggalkan. Allah senantiasa menanti taubatmu dengan mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku yang senantiasa melampaui batas, yang harusnya gak boleh maksiat, kamu malah maksiat. Yang harusnya jangan mabuk, kamu malah mabuk. Yang harusnya jangan nyakitin orang, kamu malah nyakitin orang. Yang harusnya kamu gak berzina, kamu malah berzina. Yang harusnya sholat, kamu gak mau sholat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa semua. Hijrah karena cinta kepada Allah. Wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu cintanya teramat sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Mulai dari hari ini tetapkan pilihannya, hijrah atau rusak. Saya mau hijrah. Tempatkan konsep satu aja, saya malu kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, "Ihtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Muda min quwwah, kuat fisiknya, kuat semangatnya, kuat motivasinya, kuat tatapannya, kuat cita-citanya, kuat pikirannya, kuat ingatannya. Masih kuat kita berada, and sister Villa. Maka ketika masih kuat, jangan sampai melemah ketika muda. Terlemahkan keadaan, terlemahkan ekonomi, terlemahkan oleh cacian, terlemahkan oleh hinaan, fitnah. Biarin orang menghina, memfitnah, mencaci maki kita. Bersyukur kepada Allah. Allah sedang berikan investasi pahala yang terbaik kepada kita. Kita hijrah, dicaci, wajar. Rasulullah Muhammad SAW begitu baiknya kepada sikap manusia. Tidak ada satu nabi pun yang seperti Nabi Muhammad SAW, yang ketika beliau dihinakan, dicaci, para nabi lain kemudian setiap kaumnya diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut alaihissalam, kaumnya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam, kaumnya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW ketika dihinakan, dicaci maki, datang ke Bukit Taif. Dari Mekah dihinakan oleh 18 kabilah di Mekah, di deportasi Rasulullah SAW. Ketika datang ke Taif, berharap kemudian datang masyarakat yang bisa membela apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi apa kata masyarakat Taif? Hei kaum Muhammad yang senantiasa dicaci maki di Mekah, semakin kemudian dihinakan Rasulullah SAW di Bukit Taif. Dipanggil anak-anak untuk dilempari batu sampai dipukuli. Zaid bin Haritsah yang membersamai mengatakan, pada saat malam itu aku membersamai Rasulullah SAW. Aku menjadi tameng besi bagi dirinya. Aku melindungi agar Rasulullah SAW tidak dilukai, tidak tersakiti. Tapi apa daya, mereka begitu banyak melempariku dan memukuli Rasulullah SAW sampai bercucuran darah dan air mata. Rasulullah SAW mengharap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa lisan dari Rasulullah SAW yang keluar ketika ditawarkan oleh malaikat untuk ditimpakan azab kepada orang-orang Taif? Jangan. Suatu saat dari mereka akan muncul keturunan yang senantiasa akan mengatakan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan hinakan mereka. Dihina, dicaci, dimaki, diam, tidak dilawan. Kita dihina, dicaci, dimaki. Siapa kita? Kita memang penuh hina.
Maka ketika kita dihina, karena dulunya senang menghina, karena dulunya memang terhina, kita dicaci dimaki, karena dulunya senang mencaci maki orang, sekarang kita dicaci maki, biarin ini menjadi pengubur dosa bagi kita. Hijrah, brother and sister fillah. Hijrah itu karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang paling cinta dan sayang sama kita? Satu, Allah. Kedua, Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, ibu. Abdullah ibnu Mas'ud kemudian bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Satu, as-sholatu ala waktiha, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kang Boni ini baru hijrah usia 25 tahun, sekarang usia 30 tahun, baru 5 tahun belajar untuk hijrah taat sama Allah. Saya sampaikan kepada ya Allah, pengen ngumrohin ibu ya Allah, pengen ngumrohin ibu ya Allah, nggak punya uang. Sebelum saya meninggal atau ibu saya meninggal ya Allah, 2019 saya daftarkan umroh ibu. Bulan Januari daftarkan umroh, saya bikinin paspor 750.000 harga paspor untuk 2 orang, ayah dan ibu. Saya bikinin paspor saldo 0. Lalu kemudian pihak travel bilang, Ustaz ini harus di DP dulu Ustaz. Saya bilang saya nggak ada uangnya. Terus gimana Ustaz? Saya yakin Allah pasti kasih rezeki buat saya. Saya sayang sama ibu saya nggak mau saya meninggal atau ibu saya meninggal, saya belum bisa bahagiakan beliau, saya belum bisa minta maaf kepada beliau di depan Ka'bah. Saya pengen minta maaf sama beliau di depan Ka'bah. Bulan Februari masih belum terlihat titik terang pembayaran umroh. Maka kemudian sedikit demi sedikit saya cicil pembayarannya sampai H-3. Tiba-tiba kata pihak travelnya, Ustaz ini kalau 30 juta nggak dibayarkan sisanya, ini nggak jadi berangkat Ustaz. Saya bilang ya Allah, kalau nggak jadi berangkat belum tentu saya sampai usia saya nanti ya Allah. Orang tua saya juga belum tentu sampai nanti ya Allah. Aku mohon keadilanmu ya Rabbi, aku mohon kepadamu ya Allah. Rizkimu ya Mugni, ya Goni, kau yang maha kaya ya Allah. Tiba-tiba saya ingat hari Kamis, ada orang yang kemudian mentransfer ke saya untuk satu pekerjaan yang belum tuntas saya kerjakan. Tiba-tiba beliau bilang, Ustaz, saya sudah transfer uangnya, pekerjaan Ustaz buat bulan April, saya transfer sekarang supaya santai, mungkin Ustaz lagi butuh. Demi Allah saya tidak pernah meminta upah itu untuk dibayar dahulu. Lalu saya katakan, ya Allah, apa ini pertolongan darimu ya Allah. Saya datang ke ATM untuk ngecek. Antum tahu brother, berapa nominal yang ditransferkan? 30 juta 100, persis sama dengan nominal yang harus dibayarkan kepada travel. Pas saya pulang kemarin umroh bersama ibu dan ayah saya, depan Ka'bah saya ajak ibu tawaf, Bu, saya Bu. Ibu yang udah berat ngelahirin aku 9 bulan, ibu yang udah berat ngelahirin aku, berdarah-darah, tetes air mata dan darah yang mengalir dari tubuh ibu, menimbang aku selama bertahun-tahun, menyuapi aku makanan. Izinkan sekarang Bu, aku di Mekah, aku pengen nyuapin ibu makanan kapsa. Ini ada daging ayamnya gede banget, ibu makan. Ini nasi apa? Kebuli Bu. Ini mah cobain aja, minum air zam-zam. Ibu mau digendong gak sama aku? Ya ibu tuh pegel, mau digendong aja bareng sama aku Bu. Biru lagi lain brother, berbakti kepada kedua orang tua, demi Allah tidak akan pernah mengecewakanmu, tidak akan pernah merugikanmu. Yang rugi ketika kita belum mampu membahagiakan orang tua kita. Pulang ke rumah, ambil air, cuci kakinya. Kalau enggak, peluk ibu, minta maaf sama ibu kalau sering buat khawatir, kalau sering nyakitin ibu. Ibu yang mengajarkan berbicara, namun lisan kita hari ini lebih pandai dari seorang ibu untuk menentang argumennya, bahkan kemudian mencaci maki beliau, bahkan menghinakan beliau. Beliau yang mengajarkan kasih dan sayang, tapi hari ini kita yang menunjukkan sikap benci kepada ibu. Teman ngajak main, berangkat. Orang tua ngajak diantar aja, susahnya luar biasa. Teman nelfon diangkat, orang tua nelfon gak diangkat, pacar nelfon diangkat dengan romantisnya, ibu nelfon dihinakan. Pikiran kita bersalah, brother. Bersalah dan bermasalah. Kenapa bisa salah dan bermasalah? Hanya kenasiatan yang kita bikin. Tobat ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang
yang semurni-murninya tempat. 3. Al-jihadu fi sabilillah. 1. Birrul wali. 1. As-salatu ala waqtiha. 2. Birrul walidain. 3. Al-jihadu fi sabilillah. Allah titipkan sehat, Allah titipkan penglihatan, Allah titipkan pendengaran, Allah titipkan kaki kita untuk dipakai untuk amal soleh yang terbaik. Allah titipkan rezeki kepada kita, kita bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Magelang. Artinya Allah menginginkan kualitas mahasiswa muslim yang terbaik muncul di Universitas Muhammadiyah Magelang, yang bisa membawa perubahan bagi negeri ini bahkan dunia. Saya yakin akan muncul di sini mahasiswa-mahasiswi yang akan membawa perubahan yang terbaik bagi